Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Arwah Korban Tumbal Pesugihan yang Menuntut Balas. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai ceritanya. Kerap disapa Sinta oleh teman-temannya, gadis berusia 25 tahun asal Kalimantan Selatan, tepatnya di Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hidup di desa pelosok dengan sumber mata pencaharian penduduknya menyadap atau menoreh karet dan petani, yang mengharuskan gadis yang berusia seperempat abad itu harus merantau ke ibu kota, hidup mandiri tanpa orang tua yang menemaninya. Berangkat dari desa menuju ibu kota tidaklah singkat. Sinta harus menempuh perjalanan sampai 5 hari lamanya. Dengan bekal uang tabungannya, Sinta akhirnya sampai dengan selamat. Ia langsung bergegas mencari kontrakan yang harganya terjangkau. Di keesokan harinya, barulah dia mencari lowongan pekerjaan. Kesana kemari mencari informasi dari berbagai sumber. Sampai akhirnya Sinta mendapatkan pekerjaan di pabrik menjadi staf admin. Karena Sinta ini memang terbilang orang pandai. Sampai singkat ceritanya, Sinta bertahan menjadi staf admin selama 1,5 tahun. Dan Sinta tidak menyangka selama bekerja di ibu kota akan mengalami cerita horor dalam hidupnya. Karena kontrakannya ini cukup jauh, ia pun mengharuskan tinggal di sebuah mes yang disiapkan perusahaan. Dari mes hingga pabrik jaraknya cukup dekat, hanya memakan waktu sekitar 5 menit. Dan itu pun sangat menguntungkan bagi Sinta, yang tadinya setiap bulannya harus mengeluarkan uang untuk membayar kontrakan. Dengan adanya fasilitas dari perusahaan, uang itu bisa ditabungnya. Menurut Sinta, bangunan tempatnya bekerja hampir 85% merupakan bangunan lama, tepatnya bangunan peninggalan kolonial Belanda, termasuk mes karyawan yang Sinta tinggali bersama beberapa karyawan yang lainnya. Sudah pasti bangunan tua seperti itu sangat terkenal dengan hal mistisnya. Bahkan hampir setiap bulannya ada saja karyawan yang mengalami kesurupan, baik itu di pabrik maupun di mes-mesan. Warga setempat pun sudah tidak asing lagi dengan penampakan demi penampakan di sekitar pabrik dan mes. Di mes itu pun Sinta tinggal bersama 8 orang karyawan lainnya. Karyawan yang tinggal di mes semuanya wanita. Selain 8 orang karyawan itu, ada juga seorang pria setengah baya yang bertugas sebagai penjaga malam. Mereka memanggilnya dengan Mang Tono. Sejak memutuskan tinggal di mes, Sinta kerap mendengar cerita-cerita horor yang terjadi di sekitar pabrik dan juga mes tempatnya tinggal. Namun ia berusaha tidak menanggapinya. Maklum, ia hanya ingin fokus bekerja tanpa dipusingkan dengan hal-hal mistis. Hingga suatu hari, tepatnya akhir bulan Januari, ia bersama para karyawan lainnya diminta lembur. Sementara jam kerja normalnya itu 10 jam kerja, dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Saat itu 1 pagi, waktu yang menunjukkan pukul setengah 8 pagi, Sinta dan beberapa karyawan lainnya hendak berangkat ke pabrik.
Tepat di depan mes Sinta dihentikan oleh Mang Tono. "Mbak, maaf minta waktunya sebentar. Jadi begini Mbak, Mang Tono malam ini mau izin tidak jaga malam karena ada keperluan keluarga Mbak," ujar Mang Tono kepada Sinta. Tidak berpikir panjang, Sinta pun mengiyakan ucapan Mang Tono. Di kesempatan itu, Mang Tono sempat mengingatkan Sinta dan karyawan lainnya untuk berhati-hati saat malam tiba. Mereka diminta tidak bersikap sembrono atau hal-hal yang mengundang kegaduhan. Dan yang paling penting, saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, jangan sampai keluar dari mes. Berdiamlah di dalam, jangan keluar-keluar. Jika ada hal-hal aneh, para karyawan diminta tidak menghiraukannya dan untuk memperbanyak bacaan-bacaan doa. Mendengar perkataan Mang Tono, Sinta sedikit merinding. Namun ia berusaha membuang pikirannya itu dan kembali fokus pada pekerjaan. Singkat cerita, Sinta dan teman-temannya berangkat ke pabrik dengan berjalan kaki. Mereka beraktivitas seperti biasanya. Sore menjelang, Sinta yang seharusnya sudah pulang kali ini harus lembur sampai malam. Hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 9 malam. Sinta dan karyawan yang lainnya siap-siap bergegas pulang ke mes. Namun waktu itu Sinta masih ada pekerjaan yang harus dirapikan, sehingga ia harus pulang terlambat. Jadinya Sinta pun harus pulang seorang diri. Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya pekerjaan Sinta pun selesai juga. Semua berkas-berkas penting dirapikan dan juga disimpan. Kaki Sinta pun melangkah keluar dari ruangannya. Ruangan demi ruangan ia lewati dengan ditemani kesunyian malam di dalam pabrik tersebut. Ia secara perlahan menuju pintu keluar. Suasana pabrik saat itu sudah sangat sepi karena hari itu bertepatan dengan malam minggu, yang dimana kebanyakan pemuda pergi keluar bersama kekasihnya ataupun keluar bersama teman-temannya untuk sekedar nongkrong. Di pabrik itu hanya nampak 2 orang satpam yang sedang bertugas. Saat melewati gerbang utama pabrik, suasana semakin sepi, hanya diterangi temarang lampu-lampu jalan. Sinta berusaha terus melangkah tanpa menghiraukan kanan kirinya. Namun tiba-tiba ia merasa ada sosok bayangan hitam yang mengikutinya. Hembusan angin malam yang kian terasa membuat rasa takut itu muncul. Saat Sinta menengok ke belakang, sosok itu tidak ada wujudnya. Sinta berpikir itu hanya pikirannya yang mulai merasakan takut. Ia pun bergegas menuju mes dengan larian kecil dan mencoba menghalau pikiran negatifnya. Suasana mes malam itu juga benar-benar sepi. Sinta baru ingat bahwa malam itu Mang Tono izin tidak jaga malam. Sementara sebagian karyawan sudah pada pulang karena besoknya bertepatan dengan hari Minggu. Mereka libur bekerja. Hanya 3 orang karyawan lagi yang memutuskan tetap tidur di mes. Malam semakin larut, tidak terasa waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Karyawan lain terlihat sudah tidur ke kamarnya masing-masing. Sementara Sinta terlihat masih asik menonton TV. Saat sedang asik menonton TV, tiba-tiba Sinta dikejutkan pintu kamar tamu yang terbuka dengan sendirinya. Sinta pun berpikir hal itu karena tertiup hembusan angin yang malam itu memang agak kencang. Ia berusaha menutupnya kembali lalu menguncinya agar tidak terbuka lagi. Karena sudah larut malam, Sinta pun mulai merasakan ngantuk.
Ia lalu mematikan TV dan bergegas ke kamar untuk beristirahat. Tidak lama kemudian Sinta pun tertidur pulas. Lalu kemudian saat waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, Sinta dikagetkan dengan suara anak ayam. Suara anak ayam itu seperti datang dari arah balik jendela kamarnya. Sinta pikir itu anak ayam siapa malam-malam bersuara. Tidak ada yang bisa diperbuat Sinta untuk menghentikan suara anak ayam tersebut. Rasa ngantuknya pun menjadi sirna karena kegaduhan suara anak ayam tersebut. Saat itu Sinta hanya bisa melihat ke arah jendela. Kesunyian malam tidak dirasakan Sinta karena suara anak ayam itu sangatlah mengganggu. Untung besok libur, jika tidak aku bunuh ayam itu, ujar Sinta dengan kesalnya. Sinta yang memandangi jendela kamarnya, saat itulah Sinta dikagetkan dengan bayangan hitam yang melintas di celah-celah jendela. Ia terlonjak bangun dari kasurnya dan langsung bergegas menuju ke arah jendela. Ia pikir ada seseorang di luar mes yang sedang mengintipnya. Lalu kemudian Sinta pun memberanikan diri untuk bertanya. "Hei, siapa di luar?" ucap Sinta dengan lantangnya. Namun tidak ada jawaban apapun dari luar mes. Pikiran negatifnya pun muncul seketika. Rasa takut yang kian mendominasi ketika ingin melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba gorden jendela kamar Sinta bergerak-gerak seperti ada yang menarik. Benar saja, saat gordennya terangkat ke atas, terlihat jelas oleh Sinta sosok perempuan tinggi mengenakan pakaian serba putih dengan rambut panjang terurai, namun wajah dari perempuan itu sama sekali tidak terlihat karena terhalang oleh rambutnya. Dengan penuh ketakutan, Sinta mencoba menenangkan diri. Lalu kemudian ia pun melihat ke arah sosok perempuan tersebut. Betapa kagetnya saat Sinta memandang ke arah wajahnya. Ternyata seorang nenek-nenek tua dengan mata yang melotot seperti sedang marah. Setahu Sinta di lingkungan mes tidak ada nenek-nenek dengan postur seperti yang ia lihat saat ini. Dengan keringat dingin yang sudah bercucuran, tangan yang gemetar, ia kembali mencoba menenangkan diri. Kali ini ia berusaha membaca ayat-ayat Al-Quran sebisanya. Lalu perlahan sosok nenek tua itu menghilang dari pandangan Sinta. "Alhamdulillah ya Allah, aku tidak tahu siapa sosok nenek itu. Kenapa tiba-tiba muncul di balik jendela?" ujar Sinta dengan menghela nafas panjang. Namun ketenangan Sinta hanyalah beberapa saat saja. Sinta pun dikagetkan kembali oleh suara anak ayam lagi. "Astagfirullahalazim, suara itu lagi." Sinta pun mencoba untuk memfokuskan pendengarannya. Rupanya suara anak ayam itu datang dari arah ruangan tengah. Ia pun mencoba melangkahkan kakinya ke ruangan tengah. Mes yang sudah sepi karena teman-temannya ini sudah tertidur pulas, namun tidak untuk Sinta. Ia sangat terganggu dengan suara anak ayam itu. Saat Sinta mencari suara anak ayam itu dibarengi dengan suara ketukan pintu kamar Sinta. Sinta pun berpikir itu adalah teman kerjanya yang berada di kamar sebelah. Ia pun lalu berusaha untuk membukanya. "Ya, sebentar." Saat pintu dibuka, Sinta begitu terkejut saat melihat sosok yang ada di balik pintu itu. Rupanya yang berdiri di depan pintu kamarnya Sinta ini adalah sosok nenek tua yang sebelumnya menampakkan diri di balik jendela kamar Sinta.
Dengan penuh rasa takut, Sinta langsung menutup pintu kamarnya dan berlari ke tempat tidurnya. Tubuh yang sudah gemetar ketakutan menyembunyikan tubuhnya di balik selimut yang tebal. Dan suara anak ayam itu pun sudah tidak terdengar lagi. Sinta mencoba menetralkan detak jantungnya agar bisa tenang dan perlahan-lahan membuka selimutnya. Namun aneh, lampu kamar tiba-tiba mati, membuat Sinta semakin ketakutan. Tangannya berusaha menggapai saklar lampu dengan harapan lampu kembali menyala. Sinta yang mulai merasakan kepalanya pusing, namun sekuat tenaga ia kembali menggapai saklar lampu. Ketika lampu kamar menyala, Sinta lagi dan lagi dikagetkan oleh sosok nenek tua itu yang berada di dalam kamarnya. Entah dari mana datangnya, sosok nenek tua itu menatapnya dengan tajam dengan tawa yang sangat mengerikan. Sinta yang terkejut dan menjerit sekuatnya mencoba meraih gagang pintu dengan tangan yang bergetar hebat. Saat pintu sudah terbuka, ia langsung lari menusuk kamar temannya yang terletak di pojok. Sinta yang mengetuk pintu dengan kerasnya, namun tidak kunjung dibuka. Temannya Sinta, sebut saja namanya Rani. Rani, tolong buka pintunya, Ran. Ketukan dan gedoran pintu yang begitu keras sampai akhirnya Rani terbangun dan membuka pintu kamarnya. "Kamu ini kenapa? Kok gedor-gedor pintu kamar saya?" jawab Rani. "Itu loh, Ran. Di kamarku ada sosok nenek tua yang entah datang dari mana, Ran," kata Sinta. "Ah, jangan ngawur kamu. Di sekitar mes kan tidak ada nenek-nenek," jawab Rani. "Tapi tadi saya lihat dengan jelas, nenek itu ada di hadapan saya, Ran," jawab Sinta yang masih ketakutan. Sudah, yang tenang, jangan dipikiri," jawab Rani menenangkan. "Aku numpang di kamar kamu ya, Ran," ujar Sinta. "Ya sudah, sini masuk," jawab Rani. Pada akhirnya Sinta masuk ke dalam kamar Rani dan merebahkan diri. Rasa takutnya yang masih ada membuat Sinta tidak bisa tidur sampai azan subuh terdengar. Setelah matahari menyinari bumi, Sinta kembali ke kamarnya untuk bersih-bersih. Kejadian malam tadi yang masih terngiang-ngiang membuatnya penasaran. Sebenarnya sosok nenek tua itu siapa sih? Sinta bergumam dalam hati. Setelah bersih-bersih, Sinta mencoba menelusuri setiap mes untuk mencari anak ayam yang mengganggu tidurnya. Namun sudah berkeliling ke sana kemari, anak ayam itu tidak ditemukan. Sampai singkat ceritanya, Sinta menghampiri Mang Tono yang sudah berjaga kembali. "Permisi, Mang," kata Sinta. Mbak Sinta, tumben Mbak keluar, ada apa ini?" tanya Mang Tono. "Oh, ini Mang, saya mau tanya," ujar Sinta. "Tanya apa, Mbak?" jawab Mang Tono. "Kemarin malam saat Mang Tono izin tidak berjaga, saya ini sangat terganggu dengan suara anak ayam. Dan bukan itu saja, Mang, saya pun sempat ketakutan karena melihat sosok nenek tua yang sangat menyeramkan. Nenek itu sebenarnya siapa, Mang? Kan di sekitar mes ini tidak ada nenek-nenek kan?" Sinta pun menjelaskan kepada Mang Tono. "Astagfirullahaladzim, yang benar saja, Mbak," kata Mang Tono. "Iya, Mang, saya tidak bohong. Bahkan sosok nenek itu tiba-tiba berada di kamar saya," jawab Sinta. "Menurut cerita dari warga sini, memang banyak penampakan di setiap malamnya, seperti hantu noni Belanda. Karena pabrik ini memang peninggalan orang Belanda. Tidak hanya itu saja, hantu anak kecil pun sering menampakkan diri dengan mata yang menghitam dan wajah pucat, tapi tidak pernah mengganggu aktivitas para karyawan maupun warga sekitar. Di pabrik ini memang banyak sekali penampakan, tapi untuk nenek tua yang Mbak Sinta ini ceritakan, memang sering menampakkan diri, bahkan mengganggu aktivitas para karyawan, terutama yang lembur. Sebelum Mbak Sinta melihat sosok nenek tua itu,
"Apa Mbak Sinta pernah lembur sampai malam?" tanya Mang Tono. "Iya Mang, baru kemarin malam minggu saya lembur sampai malam," jawab Sinta. "Mungkin itulah salah satu penyebabnya Mbak," jawab Mang Tono. Setelah Sinta mendapatkan informasi dari Mang Tono, ia tidak mau lagi kalau disuruh lembur sampai larut malam. 1 minggu setelahnya, temannya Sinta yang lain itu ada yang mengalami kerasukan setelah pulang dari pabrik. Hampir setiap hari karyawan pabrik ini ada yang kerasukan. Karena waktu itu pabrik sedang mengejar target penjual yang mengharuskan beberapa karyawan lembur sampai larut malam. Sinta sendiri sebagai karyawan yang membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarganya tidak mungkin terus-menerus membantah perintah dari atasannya. Bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, Sinta ditugaskan untuk lembur bersama beberapa karyawan yang lain. Ia pun mau tidak mau harus melaksanakan tanggung jawab itu. Saat malam tiba, Sinta pun berusaha untuk tenang, karena ia terus-terusan ingat perkataan Mang Tono yang dimana sosok nenek itu selalu mengganggu para karyawan yang lembur. Sinta berusaha secepat mungkin menyelesaikan pekerjaannya. Sampai jam setengah 10 malam akhirnya selesai juga. Ia bergegas keluar dari ruangan dan pulang ke mes. Namun di tengah jalan tubuh Sinta ini mendadak berat seperti membawa beban di punggungnya. Saat menengok ke belakang tidak ada satupun orang yang mengikutinya. Tapi rasa was-was itu selalu menghantuinya. Sampai akhirnya Sinta berada di depan pintu kamarnya. Hawa dingin yang menyambut kepulangannya dan kesunyian yang setia menemaninya. Tubuh yang sangat lelah membuat Sinta ingin cepat-cepat tidur. Setelah bersih-bersih, ia pun merebahkan tubuhnya dan rasa kantuk mulai hinggap dan Sinta pun akhirnya tertidur. Tapi sayangnya hanya sebentar. Sinta terbangun karena mendengar ketukan pintu kamarnya. Setelah suara ketukan pintu, lalu muncul suara langkah kaki. Sinta hanya bisa mendengarkan semuanya, tubuhnya mulai merinding. Gemetar, cekam, suasananya mematikan nyali. Gangguan pintu yang bergerak-gerak sendiri seperti ada orang yang ingin membukanya dari luar. Malam yang terasa begitu panjang dan mencekam membuat Sinta tidak bisa tidur semalaman. Sampai akhirnya waktu sholat subuh tiba. Sinta berharap semuanya sudah selesai. Sinta yang beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi. Setelah urusan di kamar mandi selesai, Sinta dikejutkan dengan kehadiran sosok nenek tua itu yang berdiri tepat di depan pintu kamar mandinya. Sinta pun berteriak sangat kencang. Teriakan Sinta karena sangat terkejut dan tiba-tiba pandangannya mendadak gelap, yang akhirnya Sinta pun tidak sadarkan diri. Entah berapa lama Sinta tidak sadarkan diri. Saat matanya terbuka, ia mendapati teman-temannya sedang memperhatikannya. Lalu Sinta memandang ke arah jendela. Rupanya hari sudah terang sampai terik matahari menyorot ke wajahnya. Tidak lama kemudian Mang Tono datang membawa air minum dan sarapan. Usai sarapan, Sinta menceritakan apa yang dialaminya kepada teman-temannya hingga dirinya tidak sadarkan diri. Setelah mencari tahu lebih dalam lagi, ternyata sosok nenek itu adalah tumbal pesugihan dari pemilik pabrik. Jadi semasa hidupnya, nenek tua itu memang tinggal di mes, karena beliau juga bekerja sebagai tukang kebun di pabrik maupun mes. Tapi ulah pemilik pabrik yang memakai pesugihan dan menjadikan sosok nenek tua itu tumbal pesugihannya.
Sosok nenek tua itu yang tidak terima dirinya dijadikan tumbal dengan mengancam ingin membalas dendamnya dengan cara merasuki para karyawan termasuk yang lembur kerja. Karena sosok nenek itu ingin membuat para pekerja di pabrik itu tidak betah dan mengundurkan diri dari pabrik. Dengan begitu, pabrik tidak memiliki karyawan dan juga jatuh bangkrut. Alhamdulillah berkat bantuan dari seorang ustadz yang rumahnya tidak jauh dari mes. Mes itu pun dinetralisir dari pengaruh-pengaruh gaib yang sering mengganggu. Dan yang paling utama itu sosok nenek tua itu agar bisa tenang di alam barzah dan agar tidak lagi mengganggu aktivitas para karyawan maupun warga sekitar. Tentang pemilik pabrik yang melakukan pesugihan, Ustadz itu tidak mau ikut campur dengan urusan itu. Karena segala tindakan atau perilaku yang tidak baik, apalagi melakukan pesugihan yang dimana itu perbuatan musyrik, karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang, sosok nenek tua itu tidak lagi mengganggu para karyawan, namun masih menjadi penunggu di mes pabrik tersebut. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang dialami oleh Sinta. Semoga kisah ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.